5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik telah berlatih tentang langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan dalam pencaksilat. Nah, hari ini kalian bisa berlatih keseluruhan dari gerakan tersebut. Adik-adik tentunya masih ingat tentang langkah pada gerakan pencaksilat ya. Ada langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping. Lalu ada langkah serong ke depan, langkah serong ke belakang. Jadi ini adalah gambar langkah ya, langkah dalam pola langkah dalam pencaksilat. Adik-adik tentunya masih ingat karena ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Lalu dalam pencaksilat itu juga ada pukulan. Nah, di sini ada pukulan lurus, gambarnya seperti ini. Lalu ada pukulan tegak. Lalu berikutnya ada pukulan bandul ya. Pukulan bandul, lalu ada pukulan melingkar. Nah, ini tadi adalah jenis-jenis pukulan dalam pencaksilat. Lalu berikutnya ada tangkisan. Nah, kalau lawan kita memukul, maka kita harus menangkis. Nah, di sini ada tangkisan dalam ya. Lalu ada tangkisan luar ya. Tangkisan luar seperti ini gerakannya. Kak Citra hanya mengulang saja adik-adik. Lalu ada tangkisan atas ya, tangkisan atas yang berfungsi melindungi kepala. Lalu ada tangkisan bawah. Nah, setelah itu dalam pencaksilat juga ada tendangan. Nah, ini adalah tendangan lurus ya. Lalu ada tendangan tusuk. Ya, berikutnya yang ketiga ada tendangan jejak. Lalu ada yang terakhir tendangan T. Nah, ini tadi adalah macam-macam tendangan dalam pencaksilat. Coba kalian praktekkan dari langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, ini tadi ibu dari temannya Edo yang bekerja sebagai pengrajin cenderamata. Nah, di sini Kak Citra beri contoh gambar-gambar dari barang bekas yang diubah menjadi suatu barang yang berfungsi lagi. Misalnya ini ada dari tutup botol ya. Tutup botol itu dijadikan apa? Tempat tisu seperti ini. Lalu ada dari kertas ya, dijadikan tempat tisu juga. Nah, apakah adik-adik tahu ini dari apa? Ini juga dari tutup botol loh di dalamnya, lalu dihias seperti ini. Bagus sekali ya. Apa produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut adik-adik? Ya, ibu tersebut menghasilkan cenderamata dari barang bekas. Lalu, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Ya,
untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah itu bisa didaur ulang adik-adik, dan untuk menghemat sumber daya alam yang ada. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas tadi adik-adik? Nah, sikap yang bisa kita contoh adalah sikap peduli terhadap lingkungan dan sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam. Mengapa mereka peduli lingkungan? Karena mereka mengambil sampah yang sudah tidak bisa terpakai, itu mereka daur ulang ya, untuk dijadikan bahan kerajinan adik-adik. Seorang pengrajin barang bekas itu mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Mengolah sampah itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara loh adik-adik. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Maka adik-adik saat ini itu ada gerakan tanpa plastik adik-adik. Jadi ketika kita berbelanja kemanapun tidak boleh memakai plastik ya, kita membawa tas ya, membawa tas sendiri untuk berbelanja. Itu termasuk dalam tahap mengurangi pemakaian. Nah, di sini nanti ada 3R plus 1R ya. Yang pertama adalah reduce. Reduce itu artinya mengurangi pemakaian ya, mengurangi pemakaian barang yang bisa mengakibatkan sampah. Nah, cara yang kedua adalah reuse ya. Kita bisa memakai kembali. Jadi reuse ini memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Jadi seperti plastik ya. Plastik itu kan kadang sekali pakai adik-adik. Nah, itu kita harus kurangi, kita pakai sesuatu yang bisa kita pakai kembali. Nah, misalnya kayak tadi mau berbelanja ke pasar, ya kita membawa tas sendiri adik-adik ya, tas dari kain seperti itu. Lalu cara yang ketiga adalah mendaur ulang. Nah, istilah ini dikenal dengan recycle. Nah, recycle itu mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi itu bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Termasuk dalam kerajinan tangan tadi ya. Itu sebenarnya awalnya sampah tapi diubah menjadi barang yang lain ya, yang bermanfaat. Nah, cara yang keempat itu R yang keempat adik-adik ya. Tadi 3R ditambah 1R. Kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Nah, teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya ganti kantong kresek atau kantong plastik kita dengan keranjang bila berbelanja. Buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi adik-adik. Nah, peta pikiran mengolah sampah. Tadi mengolah sampah itu ada 4 cara ya, yaitu reduce atau mengurangi, reuse memakai kembali, recycle itu mendaur ulang, dan replace itu mengganti. Tuliskan sebanyak-banyaknya nih adik-adik, atau sebutkan sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa cara untuk memanfaatkan sampah ya adik-adik ya. Nah, dari gambar ini kalian pasti tahu.
Pertama, pembuatan kertas daur ulang. Nah, kertas itu yang sudah terpakai ternyata bisa didaur ulang untuk menghasilkan kertas yang baru, tapi prosesnya memang tidak gampang adik-adik. Lalu pembuatan kerajinan dari koran bekas. Nah, ini juga dari koran bekas ya adik-adik ya, dibuat tempat tisu. Lalu kerajinan dari kaleng bekas atau gelas. Nah, seperti itu. Lalu ada pembuatan makan ternak. Nah, pembuatan makan ternak ini dari sampah apa Kak Citra? Sampah sisa makanan adik-adik. Ya, sisa makanan kita kumpulkan, itu kita olah menjadi makanan ternak, itu juga bisa adik-adik. Lalu pembuatan kompos ya, pembuatan kompos, pembuatan gas metan, membuat bank sampah. Nah, saat ini sedang digalakkan banyak sekali tempat-tempat yang mengumpulkan sampah. Ya, mengumpulkan sampah untuk diapa? Untuk mereka daur ulang. Nah, kegiatan mereka mengumpulkan sampah itu disebut dengan bank sampah. Pembuatan kerajinan topeng dari kertas bekas itu juga bisa. Lalu kita melakukan 4R tadi ya. Ada mengurangi, memakai kembali, mendaur ulang, dan mengganti. Nah, itu tadi cara-cara kita memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna lagi adik-adik. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.